Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. how are you? Are you fine today? Yeah, I'm very well. Thank you. Alhamdulillah. Sorry because I have to disturb you. I need your time Yeah. for 10 minutes maybe. I will interview you for question, ma'am, about my problem that I have identified at the school. Mengenai pertanyaan yang pertama tentang motivasi siswa. Motivasi siswa itu kurang pada pembelajaran bahasa Inggris. Yeah. Menurut Ibu apa kira-kira solusinya ini sehingga siswa ini termotivasi untuk belajar bahasa Inggris? Karena di sekolah kami juga itu biasanya masih ada guru yang teacher center ngajarnya. Menurut Ibu kira-kira apa solusinya? Oh iya. Apakah di masalah pembelajaran bahasa Inggris secara umum, Bu? Ya, never mind. Secara umum saja. Mengenai motivasi siswa atau peserta didik yang mereka masih kurang termotivasi dalam belajar bahasa Inggris, ya faktornya mungkin ada beberapa faktor. Ya, yang pertama mungkin adalah dari siswa itu sendiri yang mungkin mereka kurang minat, ya, tidak memiliki minat untuk belajar bahasa Inggris karena mereka berpikir bahwa bahasa Inggris itu susah karena bukan bahasa kita. Ya, di sini peran kita sebagai seorang guru, ya, bagaimana kita mengajarkan bahasa Inggris kepada student kita supaya mereka itu merasa tertarik. Ya, jadi seperti tadi, ya, kebanyakan guru ya mengajar mungkin dengan monoton atau dikenal dengan teacher center, ya, jadi hanya berpusat pada gurunya, dia tidak melibatkan studentnya dalam belajar mengajar. Jadi bagaimana solusinya? Ya, mungkin pada saat kita mengajar bahasa Inggris kepada peserta didik kita, ya kita menggunakan game yang sekarang kita lihat bahwa siswa itu senang kalau belajar sambil bermain game, atau pada saat belajar ya jangan terus hanya berfokus pada materi, memberikan materi secara terus-menerus, tapi sekali-kali kita sisipkan ice breaking kepada pembelajaran kita di kelas supaya siswa tidak merasa bosan. Ya, jadi kita memberikan semangat kepada siswa kita sehingga mereka merasa tertarik dengan bahasa Inggris. Ya, insya Allah mereka akan termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Ya, seperti itu, Bu. Oh, thank you, ma'am. Jawabannya sangat bagus sekali. And the second is about hot. Kebanyakan siswa kami itu di sini kesulitan untuk menjawab soal-soal hot, masih belum optimal dalam menjawab soal-soal hot. Menurut Ibu kira-kira apa solusinya sehingga siswa ini mampu untuk menjawab soal-soal hot? Iya, ya, terkait soal hot berarti kita harus memiliki analisis yang tinggi. Ya, kita harus siswa itu harus memiliki daya nalar yang tinggi. Ya, bagaimana caranya siswa itu lebih mudah untuk menjawab soal-soal hot. Ya, terkhusus tadi Ibu katakan di soal naratif, ya, Bu, ya. Yes. Khususnya soal naratif misalnya. Soal naratif, ya, soal naratif itu berarti teks-teks naratif berarti ada bacaannya itu ya pasti memiliki paragraf yang sangat banyak, ya, dan dari teks itu maka akan kita bisa memberikan soal-soal hot yang muncul dari teksnya. Bagaimana agar siswa lebih mudah untuk menjawab soal-soal hot yang disiapkan, ya.
ya kita harus memotivasi siswa kita ya supaya mereka memiliki mereka gemar untuk membaca ya, terkhusus mungkin misalnya di bacaan-bacaan naratif teks ya, dan kemudian mereka memiliki wawasan yang luas ya, sehingga mereka bisa menganalisis menganalisis pertanyaan yang ada di pertanyaan yang Ibu siapkan. Dan salah satu yang menyebabkan mungkin karena kurangnya kosakata siswa dalam bahasa Inggris. Mereka masih sangat minim kosakatanya, sehingga diberikan pertanyaan, ya mereka masih kurang memahami, mereka masih kurang mampu untuk menganalisis pertanyaannya. Ya, jadi kita sebagai guru, ya solusinya ya kita memberikan motivasi kepada siswa kita untuk lebih rajin untuk membaca buku, terkhusus misalnya materi naratif. Mereka bisa pahami contoh-contoh teks narasi yang ada. Kemudian mereka juga bisa rajin membaca buku, menambah kosa-kosa kata mereka, ya sehingga ada soal muncul, ya mereka bisa menganalisis dengan baik dengan menggunakan daya nalar mereka yang sedikit lebih tinggi mungkin, ya dibanding dengan soal yang sedikit rendah tingkat pemahamannya. Maksudnya kita harus selalu melatih siswa terbiasa dengan soal-soal sosial yang maksudnya di sini. Iya, jadi kita memberikan ya pada saat pembelajaran jangan hanya selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang low, yang rendah. Terus memberikan high question kepada siswa sehingga mereka terbiasa untuk menjawab soal-soal hot. Ya, sudah dipahami. Makasih, Mem. Yang ketiga, tentang reading comprehension, pemahaman tentang bacaan. Siswa juga ini kadang di sini kurang memahami bacaan yang mereka baca. Menurut Ibu solusinya agar siswa ini bisa memahami bacaan yang dia baca, kira-kira apa nih? Oh iya, ya jadi reading comprehension, ya pemahaman membaca, ya sama tadi dengan masalahnya di HOTS ya. Tapi kalau misalnya kita fokuskan kepada reading comprehension, ya berarti itu faktor yang paling menyebabkan itu yaitu kurangnya kosakata yang dimiliki oleh peserta didik. Ya, jadi kurang kosakata yang dimiliki oleh peserta didik menyebabkan dia kurang paham dalam reading. Ya, dia tidak paham, dia tidak tahu apa itu isi dari teksnya karena dia tidak tahu arti dari kata ataupun kalimat ataupun kata dari paragraf atau teks yang disiapkan. Ya, jadi solusinya mungkin ya kita memberikan kita memotivasi siswa kita untuk terus menambah kosa-kosa kata bahasa Inggrisnya setiap hari, ya mungkin dengan cara rajin membaca buku kah, atau kalau misalnya rajin yang suka misalnya menyanyi, ya dia bisa menambah kosakatanya di situ lewat nyanyian yang mereka sukai dengan Inggris dan dia bisa pahami artinya. Atau mungkin yang suka menonton, ya bisa menonton dengan film-film barat, ya dengan itu dia bisa menambah kosakatanya setiap harinya. Ya, jadi seperti itu, Bu. Ayo. Makasih, Mem. Berarti di sini memberikan meningkatkan kosakata dengan menggunakan media yang menarik, ya, Mem. Yang terakhir tentang grammar, Mem. Ini siswa juga itu kesulitan dalam grammar, sehingga untuk membuat kalimat itu mereka kesulitan karena kurangnya pemahaman grammar. Misalnya membuat kalimat simple past, mereka masih kebingungan dengan
past participle past participle apa dari kata kerja yang harus digunakan di sini, mereka kadang kebingungan di situ. Menurut Mem, solusinya kira-kira apa sehingga siswa ini bisa untuk membuat kalimat secara benar sesuai dengan tata bahasa yang ada. Ya, terima kasih. Jadi terkait grammar, ya. Kalau kita belajar grammar, kemudian gurunya monoton, ya, gurunya mengajar hanya berpusat pada guru saja, maka otomatis siswa pasti akan bosan. Ya, kalau kita mengajarkan grammar, ya saya pribadi sendiri pengalaman, kalau mengajarkan grammar kepada siswa, misalnya mengajarkan grammar terkait tadi misalnya materi simple past tense, ya saya mengajarkan siswa misal lewat game. Jadi lewat game dan ataukah istilahnya memainkan peran. Jadi iya, role play. Jadi caranya misalnya contohnya Bu ya, jadi misalnya kita mau berikan materi simple past, ya kita bagi kelompok, dalam satu kelompok itu misalnya 7 orang, 6 sampai 7 orang, dan setiap orang itu satu orang ada yang diganti namanya jadi subjek, ada yang diganti namanya jadi verb to, ada yang diganti namanya jadi objek, ada yang diganti namanya jadi apalagi objek komplement, ada yang diganti namanya jadi did, ada yang diganti namanya jadi not. Ya, jadi pada saat meminta siswa untuk misalnya bagaimana cara membuat kalimat simple past tense yang kalimat positif, ya mereka langsung menyusun dirinya. Jadi menyusun dirinya, siapa yang subjek berarti subjek dulu di depan, siapa tadi yang verb 2 berarti verb 2 yang urutan kedua, siapa yang objek berarti urutannya di urutan ketiga, siapa yang komplement berarti dia di urutan keempat. Kemudian mereka diminta untuk menyebutkan satu kata sesuai dengan namanya mereka. Jadi misalnya subjek, subjeknya sebutkan satu subjek. Jadi misalnya dia sebutkan satu subjek I. Terus yang yang verb 2, ya verb 2 dia sebutkan satu kata yang kategori verb 2. Ya, misalnya dia mengatakan cook it. Berarti I cook it. Ya, I cook it. Yang namanya objek, coba sebutkan satu objek yang berkaitan dengan cook it. Ya, jadi misalnya dia katakan I cook it rice. Ya, jadi I cook it rice. Coba komplement yang penjelasan atau ya komplementnya, pelengkapnya, ya dia mungkin tambah in the kitchen. Ya, berarti sudah lengkap. I cook it rice in the kitchen. Iya. Kalau kita hanya misalnya mengajarkan di atas dengan siswa formula simple past tense, subjek tambah verb 2 tambah subjek komplement, kemudian contohnya I cook it rice in the kitchen. Ya, kita hanya menuliskan di papan tulis, menyuruh siswa melihat, kemudian mencatat. Ya mungkin itu membuat siswa bosan. Tapi ketika mereka diminta untuk memainkan di atas di depan kelas, maka mereka akan mudah untuk mengingat dan mempelajari materi kita. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Mem. Jawaban kita sangat menarik perhatian saya dan bisa barangkali juga dicontoh dan diterapkan di kelas agar siswa pemahamannya tentang grammar ini bisa meningkat melalui role playing yang sering Ibu contohkan ini. I think that's all, Ma'am. Thank you very much for time. Terima kasih atas kesempatannya, atas waktu yang diberikan. Sukses selalu, dan sehat selalu.